Sekali lagi shalom. Saya sebelumnya ucapkan Happy New Year. Ada sukacita baru, amin. Semangat yang baru, amin. Berkat yang baru mengalir di tempat ini. Percaya katakan amin. Kurang semangat percaya katakan amin. Yes, puji nama Tuhan. Mari kita awali ibadah kita pada sore hari ini dengan ucapan syukur. Kita berdoa di hadapan Tuhan bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh baik, teramat baik kasih dan setia Tuhan boleh kami alami dalam kehidupan kami. Kami memasuki tahun yang baru di bulan Januari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama, memuji membesarkan nama Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan akan dinyatakan di tempat ini. Setiap kami boleh merasakan sukacita, boleh merasakan pemulihan, ada kesembuhan, ada lawatan ilahi di tempat ini. Percaya sepanjang pujian dan penyembahan dinaikkan, namamu dibesarkan, hadiratmu turun menjamah setiap kami. Dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Percaya sama-sama kita katakan, amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lagi dari awal dulu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara nyatakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Kami sembah sujud, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan, di hadapan tahta kemuliaan. Kami tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin. Segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terpujilah namamu. Segala pujian, segala puji syukur bagimu Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Saya rindu Bapak Ibu saja nyatakan segala puji, amin. Benar Tuhan, ku tinggikan
terpujilah. Sekali lagi segala pujian, oh bagimu Tuhan, bagimu Yesus ku tinggikan namamu, selalu kemuliaan curahkan atas setiap kami Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, boleh berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu, mari sembah Dia dengan segenap cintamu kepadanya. Haleluya. Kau yang besar, Kau yang agung, Kau yang mulia, kami sembahmu Tuhan. Haleluya. Bagimu, bagimu, bagimu. Haleluya. Kami bawa korban syukur kami Tuhan. Kami naikkan korban syukur kami. Oh bagi Yesus, bagi Raja mulia yang hadir di sini. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, bersemayam di tempat ini. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Bagimu kemuliaan Tuhan, bagimu hormat dan pujian. Haleluya, 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 haleluya. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tanganmu tinggi bagi Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah, puji Dia. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Angkat tanganmu tinggi. Sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji Yesus Tuhan. Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama. Sembah Allah yang hidup Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu tinggi bagi Dia. Sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji. Be glory to you Lord Jesus. Sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Yes, penuhi tahtamu.
Dengan suara yang dahsyat bagi Allah kita. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara tinggi, nyatakan sembah dan puji penuhi tahta-Mu Tuhan. Sembah penuhi setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Sembah dan puji Yesus Tuhan. Amin. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Kita. Amin. Sembah dan puji Kita. Amin. Sembah dan puji Kita. Yesus Tuhan ajaran. Nyatakan dengan iman percayamu. Yesus Tuhan ajaran. Yesus, Yesus Tuhan ajaran. Raja. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja. Yesus yang selalu kami sembah dan kami puji. Sebab hanya bagimu-lah kemuliaan dan hormat. Bagimu Tuhan dan bagimu Yesus. Kami bersyukur jikalau kami boleh bersuka cita bersama di tempat ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Kami mau pakai untuk memuji Engkau dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan, diurapi dan dipenuhi dengan hadirat Allah, sama-sama kita katakan amin. Siapa yang percaya Yesus adalah kekasih jiwa kita Bapak Ibu? Boleh lambaikan tanganmu, boleh berikan tos kanan kiri depan belakang. Yesus kekasih jiwa kita. Iya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Sama-sama tangannya seperti ini. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Amin. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Amin. Yesus kekasih jiwa. Boleh lebih dahsyat bagi Allah kita. Yesus kekasih jiwa kita. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Bapak Ibu saja suaranya boleh. Dengan ku puji dengan kecapi.
Boleh lagi Bapak Ibu Saudara. Dengan boleh goyang. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Boleh ke kanan ke kiri Bapak Ibu Saudara. Gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Say haleluya Yesus kekasih. Sekali lagi bagi Allah kita. Dengan gendang puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Say haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi. Ku bernyanyi haleluya. Siapa kekasih jiwa kita Bapak Ibu? Yesus kekasihku. Amin. Jikalau Yesus kekasih jiwa kita, hidup kita pasti dipuaskan. Amin. Kita sudah dipilih dari sebelum kita ada di dalam kandungan, kita sudah dipilih oleh Allah. Siapa yang percaya Bapak Ibu? Setiap kita yang hadir di tempat ini ada orang-orang pilihan Allah. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi apa? Jadi umatnya. Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi siapa? Hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah Tuhan. Terimalah sembah kami. Pujian Pujian kami. terimalah. Terimalah kemuliaan Dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Pujikan bersama-sama lagi dari awalnya. Kita dipilih dari apa? Dari segala bangsa. Kita ini spesial Bapak Ibu. Kita dipilih. Jadi umat Allah, jadi umatnya. Oh, terima kasih Tuhan. Dipilih. Dan dikuduskannya, Dikuduskannya. membawa kemuliaan Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. bagi Dia. Terimalah kemuliaan, Dan hormat kami. terimalah sembah kami. Terimalah sembah kami. Pujian kami. terimalah. Terimalah kemuliaan Dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan, amin, dan hormat kami. Dia melihat setiap kita di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Dia menikmati pujian kita. Berikan yang terbaik. Kemuliaan, amin, dan hormat kami. Terimalah sembah, Terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi bagi Allah kita nyatakan, terimalah kemuliaan, dan hormat kami. amin. Terimalah sembah, pujian. Terimalah Terimalah kemuliaan
Saudara percaya Tuhan menerima segala pujian dan hormat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Akan menyatakan bersama orang percaya. Kita menyatakan iman Rasul. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah. Amin. Silakan duduk. Makasih Bapak. Kami siapkan hati kami. Kami siap diampuni oleh firman. Berbicara kepada setiap kami melalui hamba. Bersyukur padamu ya Tuhan Allahku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doaku bagi keselamatan bangsaku. Setiap kami yang ada di tempat ini rindu Tuhan menjadi mesbah doa. Angkat suara. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai
Ibu saudara yang dikasih, mari engkau perlahan-lahan bangkit berdiri. Saya rindu setiap kita sungguh-sungguh mengangkat tangan. Tuhan, ini kami Bapa. Kami bersyukur engkau telah memilih kami, bahkan sebelum dunia dibentuk. Betapa engkau mengasihi kehidupan kami Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini luar biasa, istimewa di hadapan Tuhan. Apa yang ada pada kami Tuhan, mari Tuhan maksimalkan. Mari Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat sore hari ini. Kami rindu menjadi mezbah doa-Mu Bapa. Urapi dan mampukan setiap kami. Kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami. Biarlah penyembahan kami ini tidak hanya dari mulut kami Tuhan, tapi keluar dari hati kami yang paling dalam. Bahwa setiap kami mengasihi Engkau Yesus. Kami mau Tuhan, jadikan aku langit suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Kau yang sungguh-sungguh rindu dipakai Tuhan, angkat tangan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan Dengan segenap hatimu nyatakan. Jadikan kami bait suci-Mu Tuhan, kudus sekali lagi bagi Allah kita, dengan segenap hati menyatakan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Bagi keselamatan bangsa. Bagi keselamatan Bagi keselamatan. bagi keselamatan bangsaku. Satu anugerah yang luar biasa Tuhan, ketika Engkau berkenan memilih kami sebagai umat pilihan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, di sore yang indah, ajar kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau tetapkan, boleh benar-benar menjadi umat pilihan-Mu yang tidak pernah mengecewakan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan,
Apa yang perlu kami persiapkan, Tuhan akan ajarkan kepada setiap kami. Sehingga sepulang dari tempat ini, firman yang sebentar boleh kami dengar, boleh benar-benar menjadi berkat yang luar biasa bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ungkapan yang seringkali disampaikan oleh kebanyakan orang Kristen. Mereka itu ngomong dengan temannya, kamu sama aku ini beruntung loh. Kita ini mendapatkan anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Karena apa? Kita ini bisa jadi Kristen. Itu artinya Yesus Tuhan itu pilih kita. Bukan kita yang memilih dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat emas yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala, Pak Willy, mari kita baca lebih dulu dari Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, sebelum kita merenungkan lebih dalam satu ayat emas ini tadi, saya ingin buka renungan kita pada sore yang indah ini dengan beberapa pertanyaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan tadi sering ya kita dengar. Amin. Nah Bapak Ibu, saudara kira-kira pikir, saudara dipilih oleh Tuhan Yesus itu yang mana? Yang pertama, Anda hanya dijadikan sebagai orang Kristen saja, atau yang kedua, Anda dijadikan sebagai orang Kristen yang mau diselamatkan. Yang mana? Yang mana? Yang nomor 2. Oke, yang nomor 2 ya. Nah sekarang kalau yang nomor 2 yang menjadi pilihan Anda, saya nggak pernah tahu hidup saudara di dalam rumah, dalam keluargamu maupun di luar rumah, saya nggak ngerti. Kira-kira dengan modal hidup yang sekarang engkau jalani, dengan kamu cara berpikir, cara kamu bertindak, cara kamu bersikap, cara kamu bertutur kata, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, kira-kira dengan modal itu, sampean ini kira-kira cukup enggak untuk layak diselamatkan? Pikir sendiri, nilai diri sendiri. Sebab apa Bapak Ibu? Saya kepingin tidak baca cuma satu ayat ini saja, karena ternyata orang yang dipilih oleh Tuhan itu dipersiapkan oleh Dia sebelum dia diutus untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan saudara harus tetap tahu, Anda boleh jadi Kristen, tetapi selama Anda hidup, kalau Anda tidak pernah berbuah 1000%, kamu pasti tidak selamat. Saudara, ayo kita baca mulai ayat 9 sampai dengan 17. Judul bacaannya adalah perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya.
Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Saudara, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebelum milih saudara dan saya, dia itu kepengen perintahkan, kepengen siapkan. Orang-orang yang akan dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang sudah biasa hidup itu saling mengasihi satu dengan lainnya. Oleh karena itu di dalam ayat 12 dan 17 diulang oleh dia. Hiduplah saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mengapa Bapak Ibu yang seperti itu disampaikan oleh Tuhan Yesus? Karena perintah Tuhan Yesus yang paling utama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah yang kedua ini sesungguhnya sama dengan yang pertama. Karena Yesus Kristus Tuhan pun jelaskan. Di dalam Matius pasal 22 mulai ayat 36, dia itu katakan perintah yang nomor 2 ini sesungguhnya itu sama dengan yang pertama. Bukti kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan ketika Anda dan saya itu mampu menunjukkan engkau hidup mengasihi sesama yang lain. Berarti kamu adalah orang yang bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan Yesus harus mempersiapkan yang seperti ini? Walaupun kau sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Engkau menjadi umat pilihan Allah. Tetapi Allah pun tidak kepingin punya orang pilihan itu ngisin-ngisini. Itu mengecewakan hatinya dia. Karena itu dia perintahkan setiap orang yang dipilih itu harus berbuah. Oleh karena itu dia bilang yang pertama. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ini adalah sesuatu yang prinsip. Supaya kita tinggal di dalam kasih Kristus, kita mesti lakukan perintahnya dia. Sama seperti dia bilang, aku melakukan perintah Bapakku dan aku tinggal di dalam kasihnya. Dia manunggal dengan Bapaknya. Kalau kita melakukan perintah Kristus, kita tinggal di dalam kasih Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa dia tekankan ini penting? Ayat 16 bukan sekedar cuma pilih, tetapi lihat, perhatikan baik-baik. Ayat ini penting sekali buat hidup saudara dan saya sebagai umat pilihan Allah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita menerima anugerah dari dia. Tidak semuanya orang bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak setiap orang bisa percaya bahwa Allah telah menjelma sebagai manusia. Banyak orang yang menghujat dia. Tetapi kita diberi pengertian untuk bisa menerima dia. Bahwa dialah sang juru selamat. Dialah Tuhan satu-satunya. Sang pencipta alam semesta. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi apa kemudian yang dia katakan?
dan aku telah menetapkan kamu. Kita telah dipilih, ditetapkan. Supaya apa? Saudara diutus. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kenapa? Karena hidup saudara dan saya tidak serta-merta jadi orang Kristen dikungkung di dalam rumah tangga. Saudara harus keluar dari rumah tanggamu. Saudara mungkin jadi bagian daripada masyarakat. Saudara kerja di perusahaan. Saudara bergaul dengan orang gereja. Saudara bergaul dengan orang pemerintahan. Saudara bergaul dengan siapapun. Saudara diutus oleh Dia pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Artinya apa? Di mana saja engkau berada, kemana saja engkau pergi, engkau senantiasa menjadi berkat untuk orang yang di sekeliling kamu. Orang pilihan Tuhan tidak pernah jadi beban hidup buat orang lain. Tetapi orang pilihan Tuhan selalu menjadi berkat untuk orang lain. Setiap ada orang pilihan Allah ada di situ, maka terjadi hujan berkat dan keselamatan. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam kasih Yesus. Mengapa? Karena kita senantiasa melakukan firman Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Dan supaya apa? Yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, Dia sekaligus akan berikan kepada Anda dan saya kuasa. Jadi nggak ada umat pilihan Tuhan yang nggak ada kuasa. Dia pasti punya kuasa. Apa itu kuasa? Kuasa bukan berarti mendadak Anda jadi orang sakti, bukan Bapak Ibu. Tetapi Anda dijadikan oleh Tuhan orang yang mampu mengatasi kesulitan yang saat itu muncul. Anda dijadikan orang yang mampu, dimampukan. Setiap ada persoalan, setiap ada pergumulan, setiap ada tekanan, Anda diberi kemampuan menang atas masalah. Supaya apa? Yang engkau minta dalam nama Bapakku, itu diberikan kepada saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya orang pilihan itu bisa berdoa sendiri. Tidak usah cengeng. Dikit-dikit ada tekanan cari pendeta minta dukungan doa, tidak usah. Anda dengan pendetamu sama. Kalau lapar sama-sama, sama 2 mangkok, sama. Tidak ada beda. Bedanya cuman apakah Anda rajin, apakah Anda taat, lakukan perintah Tuhan Yesus. Sehingga ketika seseorang melakukan perintah Tuhan Yesus, dikatakan sendiri oleh Yesus Kristus Tuhan, engkau tinggal di dalam kasih-Ku. Ketika kita ingin menjangkau Tuhan, ketika kita ingin menggapai Tuhan, yang bertata di surga yang agung, yang mulia ini tadi. Sulit sekali jika Anda tidak melakukan prinsip dasar ini. Bahwa engkau adalah orang yang mengasihi Dia, buktinya apa? Aku melakukan semua perintah di dalam hidupku sehari-hari. Sebab apa? Yang sedang kita akan jangkau, yang sedang kita akan gapai, yang sedang kita akan hampiri, adalah Tuhan yang sangat ajaib, Tuhan yang sangat suci. Otomatis kita harus mempersiapkan diri kita suci dan kudus lebih dulu. Jadi omong kosong kalau ada orang terus kemudian khotbah bilang, Tuhan bicara sama saya, hidupnya masih miring kiri kanan. Pasti tidak. Pasti tidak. Mengapa? Karena Tuhan hanya mau bergaul juga dengan orang-orang yang kudus. Yohanes pasal 14 ayat 15 meneguhkan bacaan kita, berkata demikian. Yohanes 14 ayat 15.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Otomatis engkau tinggal di dalam kasih Yesus. Kalau orang sudah tinggal di dalam kasih Yesus, otomatis apa? Dia kudus sendiri. Dia kudus sendiri. Kenapa? Yang diingat adalah firman Allah. Yang dilakukan adalah firman Allah. Berarti setiap kali, setiap saat aku tinggal di dalam kasih Yesus. Otomatis saat engkau berdoa, minta kepada Bapakku. Kuasa itu diberikan. Apa yang kau minta, itu bukan cuma didengar, tetapi dikabulkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, jadi umat pilihan, jangan cuma sekedar bangga, aku dipilih Tuhan. Buat apa kalau ngisin-ngisini? Buat apa kalau mendukakan hati Tuhan? Buat apa kalau kamu nanti jadi bahan olok-olok orang lain? Karena kenyataan di dalam hidup ini kita banyak melihat juga. Banyak orang Kristen tidak berbuah. Padahal firman Tuhannya bilang, jika pohon ini tidak berbuah, harus ditebang dan kemudian dibakar. Yang tidak berbuah pasti mati. Kenapa? Mereka bisa tidak berbuah karena prinsip dasarnya mereka tidak taat melakukan firman Kristus di dalam hidupnya sehari-hari. Yesus Tuhan bilang, aku ini pokok anggur yang benar. Kamu ranting-rantingnya. Jangan pernah ranting itu meninggalkan aku, lepas daripadaku. Tetapi ranting tetap harus nempel pada pokok anggur yang benar. Supaya ranting ini boleh tetap hidup. Ranting ini boleh tetap mengeluarkan buah. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuah apa-apa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih, kita memang sudah mendapatkan anugerah. Tetapi kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana Tuhan aku bisa menjadi umat pilihan-Mu yang menyukakan hati Engkau. Tuhan tidak minta banyak. Tuhan tidak minta yang kita nggak bisa lakukan. Tetapi Dia hanya butuh hati kita yang mau setia kepada Dia atas perintah yang Dia sudah ucapkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia lebih senang bukan saudara datang dengan persembahan, tidak. Tetapi ketika saudara melakukan perintahnya, itu lebih menyenangkan hati Dia. Samuel pernah menegur Saul. Karena firman Tuhan datang kepada Saul. Yang isinya adalah demikian. Saul, bunuh semua bangsa Amalek. Termasuk Raja Agag. Termasuk barang jaranya. Hewan ternaknya. Yang dilakukan oleh Saul karena ada bisik-bisik daripada rakyat. Mereka bilang, hewan ternak yang bagus-bagus ini jangan dimusnahkan. Ini kan nanti bisa kita pakai untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Disimpan. Kemudian Raja Agag pun tidak dibunuh. Apa yang terjadi? Ketika Samuel, nabi yang saat itu sedang bertugas, di zaman Saul itu datang, dia dengar, loh ini ada suara binatang ini. Dia bertanya, apa suara itu? Saul bilang bahwa ini adalah hewan ternak
dari bangsa Amalek yang bagus-bagus, yang nanti akan bisa dipersembahkan oleh Tuhan. Samuel bilang, mendengar firman Tuhan itu lebih baik daripada mempersembahkan. Tuhan tidak butuh persembahan kita karena dia adalah Allah yang maha kaya. Dia butuh pertobatanmu. Dia butuh kesetiaanmu. Dia butuh ketaatanmu. Mendengar firman Tuhan dan melakukan itu lebih baik. Sehingga sejak hari itu firman Tuhan datang kepada Saul. Oleh karena kamu tidak mendengarkan firman Allah, maka Tuhan menolak Saul sebagai raja orang Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati Bapak Ibu. Mendengar itu lebih baik. Bukan saudara karena mempersembahkan saudara dicintai Tuhan, bukan. Saudara mau kasih Tuhan yang punya alam semesta seberapa banyak? Anda boleh ngomong, saya adalah orang kaya, pengusaha tambang emas. Tetapi Tuhan bilang, sebelum daerah sana, Freeport kamu tambang, aku Tuhan sudah taruh emas di Freeport. Kamu boleh ngomong, aku adalah pengusaha batu bara yang baru saja borong kapal. Tuhannya bilang, sebelum batu bara kamu tambang di Kalimantan, aku sudah taruh batu bara di sana. Kamu pikir kamu yang bisa. Kamu tinggal ngerduk saja dari apa yang aku sudah siapkan. Aku tidak perlu. Saudara kita lihat. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-13. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-13. 9. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan apa Bapak Ibu? Bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus Kristus Tuhan tetap Tuhan yang konsisten di dalam pengajarannya. Di dalam khotbahnya, dia hanya fokus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bukan jadikan saudara menjadi miskin kemudian jadi kaya, bukan. Dia ajar Bapak Ibu dengan doa Bapak kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, rezeki kami yang secukupnya. Dia tetap konsisten bahwa keselamatan itu tetap penting. Keselamatan tetap nomor 1. Belas kasihan atas orang yang tersesat tetap nomor 1. Bukan persembahan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang pilihan Allah itu dipersiapkan oleh Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah. Buah yang bagaimana? Buah yang bisa menjadi teladan hidup buat orang lain. Buah yang bisa menjadi teladan bagi mereka yang melihat bahwa engkau adalah orang yang hidupmu sangat mengasihi sesama yang lain. Tetapi manusia yang zaman sekarang semakin maju, semakin pandai, teknologi juga semakin maju. Bukan menjadi orang yang semakin rendah hati, semakin jujur. Enggak. Tetapi mereka seringkali menjalankan kasih itu dengan tidak tulus. Oleh karena itu, Roma pasal 12 ayat 9 juga mengingatkan
Ketika Tuhan Yesus bilang di dalam bacaan ini, kamu hendaknya hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Rasul Paulus mengingatkan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mengapa? Karena Rasul Paulus melihat kenyataan yang pahit yang dilakukan oleh murid yang dipilih oleh Yesus Kristus Tuhan sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Yang diberi jabatan sebagai bendahara. Ini termasuk orang yang pangkat ini dari 12 rasul ini. Tetapi apa yang terjadi? Dari kebiasaan dia korupsi. Uang pelayanan yang kecil-kecil ini tadi, dia mulai berpikir bagaimana supaya dia bisa dapat sesuatu yang lebih besar. Dia pun sempat protes. Ketika seorang perempuan harus mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang ada di buli-buli, minyak narwastu yang begitu mahal. Yudas Iskariot lah yang pertama kali protes. Ngapain harus boros-boros? Ini kan bisa dijual 300 dinar dan uangnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Seakan-akan dia adalah orang yang sangat peduli dengan orang lain. Padahal dia ingin sekali kalau ini jadi uang, berarti ada yang bisa aku korupsi lagi. Dan ketika dia tidak menemukan harapannya di dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan, yang dia pikirkan akan menjadi raja, yang dia pikirkan akan membebaskan bangsa Israel, yang dia pikirkan juga bisa membuat derajat Yudas Iskariot ikut terkatrol naik. Dia mulai berpikir, kira-kira bisa dimainkan apa saja. Maka dia mulai berkhianat. Dan dia memberikan salam kepada Yesus Kristus Tuhan dan gurunya. Dengan pelukan, dengan ciuman, Yudas Iskariot menyambut Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bilang, dengan ciuman engkau menyerahkan anak manusia. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak kasih yang dijalankan dengan cara berpura-pura. Termasuk di negeri yang kita cintai ini. Oleh kebanyakan banyak pihak, khususnya para pejabat yang ada di Indonesia. Ada yang bilang, kurang lebih 90% pejabatnya kita itu korupsi. Saya kaget juga. Wih, kalau begitu orang yang benar-benar lurus, itu gak banyak. Mereka pun berkata, kalau gak percaya coba dihitung balik. Gajinya berapa sih? Hidupnya kok kayak gitu? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak dilakukan oleh para tokoh agama di tempat ini. Banyak. Termasuk para pendeta. Yang melakukan sesuatu dengan dibungkus dengan kedok agama. Jangan pura-pura. Tetapi kepura-puraan itulah yang sering kali dikatakan oleh netizen adalah pencitraan. Dan netizen ini semakin pinter sekali. Begitu ada bencana, pejabat yang sempat dituduh salah satu dalang pembuat banjir datang ke lokasi, terus bawa beras di atas pundaknya, ditertawakan. Karena mereka tahu ini pura-pura.
Ini pura-pura. Karena setelah dia bawa beras ini tadi, ketahuan juga, saya sampai heran juga, netizen ini kok bisa tahu. Beliaunya makan, pegang cerutu yang mereknya mahal, sambil makan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih itu sabar. Kasih itu bukan mencari keuntungan sendiri. Tetapi kasih lebih ditekankan. Memperhatikan kepentingan orang lain. Di atas kepentingan diri kita sendiri. Dan di tengah-tengah bencana itu justru manusia diberi teladan oleh hewan-hewan yang sedang kebanjiran itu. Mereka saling tolong menolong. Gajah nulungi harimau. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih jangan pura-pura. Oleh karena itu, yang ditekankan oleh Tuhan dalam bacaan Yohanes pasal 15 mulai ayat 9 sampai 17 adalah supaya saudara dan saya itu harus dipersiapkan lebih dulu menjadi orang yang terbiasa hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena ini merupakan prinsip dasar Tuhan Yesus supaya engkau tinggal di dalam kasih-Ku. Karena engkau yang sudah Aku pilih, bukan cuma Aku pilih jadi Kristen, bukan. Tetapi kamu tak jadikan orang Kristen yang tak utus. Kalau mau jadi sahabat, puji Tuhan. Habis dikasih minum ngejak gegeran lagi, ya urusan belakang. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak berhenti sampai di sini. Engkau diberi kuasa. Karena engkau menjalankan firman Tuhan Yesus, berarti engkau tinggal di dalam kasih Kristus, sama seperti Aku yang menjalankan perintah Bapakku dan Aku tinggal di dalam kasih Bapakku. Maka apa yang kamu minta kepada Bapakku, kamu akan mendapat. Sehingga orang pilihan Allah tidak usah takut menghadapi masa depan. Biasanya begitu masuk tahun baru, ada kekhawatiran. Tahun 2026 lebih baik apa enggak ya? Lebih berat apa enggak ya? Enggak usah mikir itu. Jika engkau tinggal di dalam kasih Kristus, dunia boleh gonjang ganjing. Engkau tetap aman di dalam tangan Kristus. Engkau tetap diberkati, engkau tetap diselamatkan di tengah-tengah macam-macam bencana. Sehingga dia berkata, walaupun 1000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, kamu cuma nonton saja. Sebelum ada bencana yang besar dengan korban jiwa sedemikian banyak, kita baca ayat Alkitab itu sepertinya mosok ini bisa terjadi. Tetapi karena seringnya bencana ini sekarang mulai muncul, kita mulai meyakini, oh ya yang ditulis Alkitab itu bukan omong kosong. Ini betul-betul bisa terjadi. Tetapi sebagai umat pilihan Allah, sungguh ini menjadi anugerah yang besar di dalam hidup kita. Yang paling penting, prinsip dasar yang diminta oleh Tuhan Yesus. Lakukan firman-Nya, maka kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, itu mendatangkan berkat
di balik itu yang dahsyat lagi, yaitu apa? Ketika saudara dan saya tinggal di dalam kasih Kristus, sesungguhnya Dia selalu menyertai hidup saudara dan saya. Jangan sampai Dia nggak menyertai. Kiamat buat orang percaya. Tetapi tetaplah engkau melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu sehari-hari, maka hidupmu, hidup keluargamu akan disertai oleh Tuhan. Apapun keadaannya, engkau akan baik-baik saja. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita dipilih, tetapi kita juga diutus, dan Tuhan rindu setiap kita punya berbuah-buah yang banyak. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk kemuliaan Tuhan, amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita responi firman Tuhan, dan kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu di sore hari ini. Kami diberkati, kami diingatkan kembali bahwa setiap kami Tuhan pilih bukan kebetulan, tetapi Kau punya rencana yang terbaik atas kehidupan kami. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Roni Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati dengan kesehatan, Kau berkati dengan kekuatan, Kau berkati dengan urapan yang baru. Semakin hari, semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini, yang sudah mendengarkan firman dengan segenap hati. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memampukan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Dan kami percaya bahwa tingkap-tingkap langit itu akan dibukakan. Berkat-berkat Allah akan dicurahkan atas setiap kami. Berpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap kita yang memberi dengan sepenuh hati dan sukacita yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selanjutnya saya persilahkan untuk pengumuman.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman pada malam hari ini. Sebelum itu, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Puji Tuhan ya, jemaat yang setia. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk kegiatan seminggu berjalan seperti persekutuan doa, ibadah youth, dan doa malam. Sementara diliburkan ya, diliburkan jadi tidak ada. Lalu pada hari Minggu nanti akan ada ibadah raya seperti biasa dan pada sekolah minggu jam 4 sampai selesai. Oke, sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Waktu selanjutnya akan dipersilakan untuk Hari ini saudara diberkati Tuhan, amin ya. Hari ini spesial karena Pak Roni yang menyampaikan firman Tuhan. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu Saudara tidak kenal Pak Roni ya, hanya beberapa saja yang kenal. Nah kalau itu saya ingin nostalgia sedikit, boleh ya Pak Roni ya. Jadi Pak Roni ini sahabat saya lama ya. Kemudian kami di dalam satu persekutuan doa itu kebetulan terakhir itu di rumah saya. Lalu kami ngomong-ngomong lalu rindu untuk melayani Tuhan dalam bentuk gereja. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara yang tidak tahu, tidak kenal, inilah salah satu pendiri dari GKI Suara Kristus. Ya. Bahkan, ya, saya ingat persis, nama dari Suara Kristus itu adalah pilihan dari Pak Roni. Betul ya Pak? Kami pilih, mau nama apa? Ya, lalu banyak hal yang kami persiapkan dan seterusnya. Dan tiba giliran. Ya, karena kami ada beberapa, persisnya ada 4 orang, lalu mulai kami berbicara yang jadi gembala siapa. Kami semua pikir ya udah Pak Roni aja kan begitu, ya Pak Roni aja. Lalu Pak Roni kasih satu masukan, begini aja, siapa yang paling tua di antara kita, dia yang jadi gembalanya. Rupanya Pak Roni udah hitung-hitung ini ya. Soalnya apa Bapak Ibu Saudara? Pak Roni itu sering pergi-pergi. Itu alasan utamanya waktu itu. Ya, jadi akhirnya dicarilah yang paling tua. Ya, seharusnya kalau paling muda Pak James. Tapi yang paling tua saya, saudara. Akhirnya sudahlah. Akhirnya kita kemudian waktu itu ya terbentuklah ya atas perkenanan Tuhan, terbentuklah GKI Suara Kristus. Bahkan ya ini sudah memasuki tahun yang ke-6 ya. Beberapa hari yang lalu sebenarnya itu 6 tahun ya Pak Roni. Kami waktu itu juga saya ingat bagaimana kita berunding untuk memilih tanggal, tapi akhirnya tidak pas juga karena disesuaikan dengan jadwal daripada sekum dari sinode ya, sehingga akhirnya tanggalnya tidak bisa pas. Tapi puji nama Tuhan, atas anugerah Tuhan, GKI Suara Kristus masih ada sampai saat ini. Amen. Ya, puji nama Tuhan, terima kasih Pak Roni yang sudah bersedia kembali memberkati kami. Dan saya percaya setiap kita sudah menerima pesan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita dipilih oleh Tuhan bukan karena kita benar, tapi karena Allah mengasihi kita. Dan tujuan daripada Allah memilih kita adalah Allah ya ingin mengutus kita pergi keluar sana, bawa kabar sukacita. Dan itu selalu yang saya katakan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang harus membagikan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, dan kiranya sore hari ini benar-benar kita sadar dan
kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Baik, saya akan mengakhiri pada kita dan saya undang kita sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa, menaikkan doa-doa syafaat dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan melalui doa-doa kami. Terpujilah Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan sudah memberkati kami. Dalam puji-pujian kami percaya Tuhan bertakhta di atas pujian kami. Bahkan Tuhan kami bersyukur karena pada sore hari ini kami sudah diberkati oleh Tuhan. Firman. Dan kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang sangat berbahagia karena Engkau memilih kami dari begitu banyak orang di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Dan kami akan meresponi itu dalam kehidupan kami. Untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami hidup sesuai perintah Tuhan, sesuai firman Tuhan, dan kami akan hidup kudus, suci, sebagaimana Tuhan adalah suci. Karena itulah tujuan akhir kami akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Kami tahu Tuhan, pada waktu kami hidup bersama Tuhan, kami harus kudus karena Engkau kudus. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Sore hari ini, hamba berdoa bagi setiap Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada sore hari ini. Baik itu WL, singer, pemain musik, multimedia, asyar, kolektan, bahkan guru sekolah minggu. Dan juga Tuhan terlebih lagi hamba-Mu, Bapak Roni yang sudah menyampaikan firman-Mu, sudah membagikan berkat bagi setiap kami. Tuhan kiranya balas dengan limpah, memberkati dengan Tuhan segala berkat-berkat sorgawi bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau. Hamba percaya Tuhan, Tuhan akan pakai seterusnya Tuhan. Lebih lagi, semua hamba-hamba Tuhan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati keluarga-keluarga mereka, Kau berkati segala usaha pekerjaan mereka, Engkau melindungi mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada satu pun kuasa-kuasa iblis kegelapan yang dapat mengganggu mereka semua. Dan Tuhan akan memakai mereka lebih lagi pada masa-masa yang akan datang. Hamba juga berdoa untuk segenap sidang jemaat Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Segala pergumulan, segala tantangan yang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu Tuhan. Sore hari ini bersama-sama kami mohon Tuhan, Engkau ikut campur tangan dan memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang sedang lemah juga Engkau memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa yang Tuhan sudah tetapkan kami berada di sini. Oleh karena itu Tuhan kami mohon belas kasihan. Dan Tuhan tolong, ampuni Tuhan bangsa dan negara kami ini. Karena kami tahu Tuhan, kalau bukan Engkau, bangsa dan negara kami ini akan berantakan, hancur. Tetapi oleh karena Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami, Tuhan akan menolong dan memberikan Tuhan jalan keluar bagi segala persoalan yang ada. Bahkan Tuhan, kiranya bangsa dan negara kami ini dapat menjadi bangsa yang betul-betul Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing pada sore hari ini. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami sebagaimana kami sudah datang di tempat ini di dalam perlindungan tangan Tuhan. Tak lupa hamba-Mu berdoa untuk hamba-Mu Pak Pendeta James yang ada di Jakarta. Tuhan juga tolong lindungi Tuhan. Kau memberkati usaha pekerjaannya dan terus berikan hikmat yang baru sehingga hamba-Mu ini akan terus dapat Tuhan mengerjakan semua tugas-tugasnya dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini dan kami akan menaikkan doa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami yang di sorga.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ku bersyukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhir daripada ibadah kami pada sore hari ini, mari arahkan hatimu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupanmu, bahkan keluargamu, mulai sore hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput kami semua sebagai pengantin-pengantin sorgawinya. Pulanglah dengan damai sejahtera dalam penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat dari Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan.